Nama saya Hansa Rajia Suhailah, lahir pada 17 Maret tahun 2007 di Jakarta. Saya adalah anak ketiga dari 3 bersaudara, putri dari pasangan Acep Syaifullah dan Suhaiti. Sejak kecil, saya sudah dipanggil dengan nama akrab Hansa. Kehidupan saya banyak diwarnai pengalaman suka dan duka yang membentuk kepribadian hingga saat ini. Saya dibesarkan dalam keluarga sederhana yang penuh kasih sayang. Ayah dan ibu menanamkan nilai-nilai agama, kejujuran, dan semangat belajar. Walaupun saya bungsu, orang tua tidak pernah membeda-bedakan kasih sayang terhadap anak-anaknya. Saya belajar untuk saling mendukung kakak-kakak saya dan membangun hubungan keluarga yang erat. Nilai-nilai inilah yang menjadi fondasi kuat dalam perjalanan hidup saya. Pada saat saya di bangku SD pada tahun 2014, saya susah sekali dalam belajar dan awal pembelajaran saya kurang memerhatikan guru sehingga saya tidak mengerti dalam pelajaran dan pada bangku kelas 5 SD ayah saya dipanggil oleh Sang Pencipta yang membuat saya terpuruk dan merasakan sosoknya, dan di fase itu saya pernah dibully yang membuat saya trauma pada saat kejadian tersebut. Waktu demi waktu saya naik kelas 6 SD di sana saya merasakan adanya teman yang menemani saya, tidak tahu itu empati saja atau seperti apa pada saat itu. Saya sempat bercerita di mana kejadian ayah saya dipanggil oleh Sang Pencipta. Semua orang menangis kala itu dan mengatakan yang tabah ya ah. Dan beberapa hari kemudian aku mengikuti eksulner yang bertujuan untuk mengisi luangku, dan pada saat pulang diselingi aku mengaji di TP. Aku mengalami keterlambatan membaca Al-Quran yang membuat saya masih ikro pada saat itu, dan alhamdulillah menyelesaikan ikro dan lanjut Al-Quran. Saya sempat mengikuti marching band dan mengikuti lomba se-Jabodetabek, dan saya berperan sebagai mayorat saat itu, dan alhamdulillah mendapatkan juara harapan 1 tingkat Jabodetabek. Dari prestasi tersebut bisa saya daftarkan untuk masuk ke MTs 2 Jakarta, dan alhamdulillah saya diterima di MTs 2 Jakarta. Hari pertama sekolah pun, tiba saya melakukan upacara sekolah untuk pertama kalinya di jenjang SMP, dan setelah itu saya melakukan mat sama waktu itu. Lamban lan aku mempunyai teman di sekolah dan mengikuti ekstrakurikuler Paskibra pada kala itu. Dan pada saat saya mengikuti Paskibra latihannya begitu keras hingga membuat terlelap, dan banyak teknik yang saya tahu tentang Paskibra dalam berbaris dan sikap sempurna. COVID-19 pun datang yang membuat semua pembelajaran menjadi daring dan membuat saya teledor dalam tugas sekolah saya karena menganggap bisa dikerjakan nanti saja. Pada saat itu, saya masih kasihkan main game online. Saat COVID-19 melanda, semua berada di rumah, tidak boleh keluar, yang bekerja pun terpaksa harus work from home, dan beberapa sektor pekerjaan juga terlanda dalam masa itu dan membuat ibu saya terkena PHK massal karena COVID-19. Sebelum itu, ibu saya adalah seorang general manager di suatu bank dan terkena PHK massal pada masa itu. Dan 2 tahun berlalu mulai masuknya era baru dan bertahap masuk kembali normal meskipun masih terbatas dengan masker yang membuat sesak itu. Saya mulai masuk kelas 9 pada saat itu, tak terasa sudah akhir masa SMP pada saat itu, dan aku menemukan teman-teman yang seru sekali. Saya bertemu pada saat ingin melakukan ujian praktik fikih yang mempertemukanku pada keempat sahabatku, dan saya masih mempunyai hubungan yang erat sampai sekarang. Mereka terdiri dari Nair, Lis, Ataya, Sela. Mereka salah satu yang membuatku bangkit dari keterpurukan nilai rendah pada saat masa SMP dan menumbuhkan rasa kuat untuk belajar. Mereka adalah yang kupercayai sampai sekarang, dan setelah itu kami melakukan ujian madrasah yang lumayan sulit, dan kami bisa melalui itu. Ujian dan ujian lainnya sudah dilewatkan dan masanya saya mencari sekolah untuk jenjang SMA, dan pada saat itu saya jatuh hati pada SMA 60 Jakarta dan SMA 55 Jakarta karena domisiku di daerah sana, dan saya menunggu hasil dari zonasi. Ternyata bukan rezeki saya dan mau tak mau saya mencari sekolah swasta. Pada saat itu saya mencari di sekitar rumah, ternyata tidak cocok, dan saya mendapatkan rekomendasi ke SMK 3 Perguruan Cikini pada saat itu, dan saya mencoba untuk mendaftar di sana. Melalui banyak tes dilakukan dan saya diterima di sekolah tersebut. Meskipun SMK tidak meluluhkan semangatku untuk mengejar nilai bagus, saya masuk jurusan farmasi. Meskipun sulit saya pantang menyerah karena belum terbiasa, nilai saya sempat turun. Tetapi tidak membuat saya sedih, saya giat belajar pada saat kelas 10 meskipun tidak bagus seperti yang lain, tapi saya berusaha dengan hasil saya.
Pada saat saya melakukan ujian yaitu sistem ketuk alat kesehatan itu membuat seperti ular dan diberi waktu 1 menit untuk berpindah tempat. Ujian tersebut bisa kulalui meskipun sebisaku. Pengalaman tersulitku pada saat ujian praktek di lab semua harus bisa sendiri dan harus rapi, terkadang diberi nasihat oleh guru agar lebih bersih untuk tempat prakteknya. Di farmasi saya belajar banyak dalam mengetahui obat dan jenis-jenis obat keras dan golongan obat. Saatnya saya masuk ke kelas 11 dimulai dengan diperkenalkan pada obat jenis sirup, drop dan membuat obat kapsul. Di masa kelas 11 ini lebih dimatangkan untuk mengikuti PKL praktek kerja lapangan. Pada saat praktik siswa dan siswi diwajibkan memakai alat pelindung diri seperti jas lab, sarung tangan, dan masker, dan bagi perempuan diwajibkan pakai ciput. Waktu PKL pun tiba, semua dibagi kelompok dan saya masuk dalam kelompok untuk PKL di Pusdokes Polri di Jakarta Timur yang mengharuskanku tinggal di rumah nenek selama 3 bulan. Di sana pengetahuanku semakin dalam farmasi dan diberi kesempatan untuk melayani di semua depo di rumah sakit tersebut dan termasuk ruang operasi. Salah satu kesempatan yang tidak dilupakan seberapa canggihnya alat di sana. Pada saat PKL saya sempat mengalami kecelakaan yang menyebabkan kaki saya mengalami luka dalam yang tidak terlihat dari luar tapi terlihat dari dalam. Pada saat itu saya diantar ke rumah sakit tempat PKL, lalu saya hendak menelpon orang tua saya, lalu mereka sampai di rumah sakit lalu menjemput saya untuk ke puskesmas, lalu saya diperiksa. Pada saat itu saya baru merasakan bengkak dan sakit yang luar biasa dari efek kecelakaan tersebut. Dan saya pulang ke rumah nenek lalu berpamitan pada sanak saudara untuk pulang beristirahat di rumah sambil rehat untuk menyembuhkan kaki yang terkena cedera. Saya izin untuk tidak masuk untuk seminggu. Pada saat kaki saya sudah lumayan pulih, saya melanjutkan untuk PKL dan sampai sidang akhir bersama-sama teman. Alhamdulillah lulus, tidak ada yang mengulang, dan setelah pulang kami merayakan dengan makan gecoan bersama. Saatnya sidang kedua di sekolah dengan 2 penguji. Saya pada saat itu sudah menyiapkan materi yang menjadi bagian saya. Dan alhamdulillah saya menyelesaikan sidang kedua dengan nilai memuaskan. Lalu saya menyelesaikan membuat hardcover untuk dikumpulkan ke humas dan sudah saya kumpulkan pada saat itu dan sudah di-count. Saat masuk kelas 12, nilai saya semakin stabil dan cenderung meningkat. Saya mulai fokus mempersiapkan diri masuk perguruan tinggi. Saya mengikuti les di Ganesha Operation Go yang sangat membantu dalam memahami materi pelajaran. Saya juga pernah ikut lomba champion race sport pelajar. Meski hanya sampai tahap ketiga. Di sekolah, ada program eligible SNBP. Awalnya, saya tidak termasuk. Namun, karena beberapa siswa mundur, akhirnya nama saya masuk daftar eligible. Itu menjadi kesempatan besar dan saya bertekad memanfaatkannya. Pada 18 Maret tahun 2025, pukul 16 WIB setelah salat Asyar, saya membuka pengumuman hasil SNBP. Dengan perasaan berdebar, saya melihat hasilnya. Alhamdulillah, saya diterima di pilihan pertama, jurusan Kimia UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saat itu saya merasa bahagia, terharu, dan bersyukur. Semua perjuangan, doa, dan dukungan keluarga serta teman-teman tidak sia-sia.